Shalom, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Brahmana Duta Dewa SSI dan kita akan memasuki Minggu Prapaskah 5 dengan tema pemulihan di mana dan bagaimana. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berkerinduan untuk bergabung atau ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja atau majelis jemaat setelah kebaktian. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bekasi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan, perpuluhan, komitmen membangun bersama, serta ucapan syukur dan lain-lainnya. Perkenankan kami membacakan intisari dari Warta Jemaat. Intisari Warta Jemaat yang pertama. Keputusan Majelis Jemaat mengenai kegiatan gerejawi di Gereja Kristen Pasundan Bekasi. Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bekasi menginformasikan kepada seluruh warga jemaat Gereja Kristen Pasundan Bekasi sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat pada tanggal 16 Maret dan 20 Maret 2020. Maka terhitung tanggal 16 Maret hingga 29 Maret, seluruh kegiatan gereja, baik ibadah minggu, KRT, kebaktian komisi, latihan paduan suara dan lainnya ditiadakan dan diganti dengan kegiatan ibadah dalam pembinaan iman jemaat di rumah masing-masing. Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bekasi menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk dapat mengerti dan memahami situasi sekarang ini. Yang kedua, peneguhan pengurus komisi dan pengurus wilayah dan pos kebaktian menyesuaikan dengan keputusan untuk mengosongkan seluruh kegiatan gerejawi dan melihat perkembangan situasi kondisi yang ada, maka peneguhan pengurus komisi dan pengurus wilayah juga pos kebaktian yang seyogianya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 ditangguhkan hingga waktu yang akan ditentukan kembali oleh majelis jemaat. Berkenan dengan penangguhan ini, maka kepengurusan wilayah, pos kebaktian dan komisi-komisi masih dipegang oleh pengurus yang lama. Kiranya jemaat maklum. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Eritan Hutauruk dalam usia 84 tahun, ibunda dari Ibu Doristiana Opusunggu dan Ibu Hedi Opusunggu, Jemaat Pelayanan Wilayah 9, meninggal pada hari Rabu 24 Maret 2020 dan dimakamkan pada hari Kamis 25 Maret 2020 di TPU Pondok Rangon. Atas nama seluruh majelis dan jemaat Gereja Kristen Pasundan Bekasi mengucapkan turut berduka cita. Kiranya penghiburan dari Tuhan menyertai seluruh keluarga besar. Demikian intisari dari Warta Jemaat minggu ini. Kita akan mengambil saat teduh sejenak.
jejak Tuhanmu, jalani tobatmu dengan sungguh. Ya Tuhan, tolonglah. Ya Tuhan, tolonglah. Ungkapan situasi. Minggu ini disebut Judika, yang berarti berilah keadilan. Terang Ilahi semakin redup, semakin sirna tenggelam dalam kegagalan kami untuk mengenal dan menerimamu di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Namun kami mau kembali pada Kristus, berjalan bersama dan menghayati penderitaannya. Mari kita datang sujud dan menyembah Dia, seraya mengucap syukur atas setiap limpahan berkat-Nya. Jemaat diundang berdiri dan kita akan memuji dari NKB 12. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini dapat berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini bertema pemulihan di mana dan bagaimana, dengan nas pembimbing diambil dari Yeremia pasal 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli.
Jemaat persilahkan duduk. Litani Prapaskah. Bagaikan tulang-tulang yang berserakan di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mati karena tidak mau mendengarkan suara Sang Terang Ilahi. Bagaikan tulang-tulang yang mengering di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Roh dan jiwa kami kering tanpa pengharapan. Bagaikan tulang-tulang kering yang berderak-derak lalu bersatu dan hidup karena nubuat dan hembusan Roh Kudus, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami yang rindu belas kasih dan pemulihan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, hari ini kami memeriksa diri kami. Kami mengakui bahwa kami masih hidup dalam dosa. Penyertaan-Mu selama ini belum membuat kami benar-benar hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Kasih-Mu menjadi begitu murah ketika kami berbuat jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan tekad kami agar jalan derita yang akan Tuhan lalui sungguh-sungguh kami hayati dan mengubah kehidupan kami. Amin. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita, sebagaimana tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose.
pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Ibu Bapak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur yang diambil dari Mazmur 130 ayat 1 hingga 8. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Kita akan bacakan secara berbalas-balasan. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? tetapi padamu ada pengampunan. Supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel. dari segala kesalahannya. Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa. Di dalam cinta kasih-Mu Tuhan, kami berulang kali mau belajar untuk hidup setia. Di dalam waktu-waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami diajak untuk belajar mempercayakan hidup pada Tuhan. Walaupun kami sadar betul itu bukanlah hal yang mudah. Walaupun kami sadar betul tidak jarang ketakutan dan kecemasan menyelimuti kami, sehingga iman kami mudah tergoncang dan hidup kami mudah tergoda. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika waktu ini Engkau berikan bagi kami, ketika kami boleh bersama-sama dengan orang yang kami kasihi hadir untuk beribadah pada Tuhan, maka kiranya cinta-Mu-lah yang berkuasa bagi setiap kami, sehingga karya Roh Kudus itu dapat dirasakan, terjadi berkarya begitu indah dan membuat kami tetap beriman dalam keyakinan. Kami tetap percaya dalam kondisi apapun, karena kami yakin cinta Tuhan melampaui keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Bapa, penuhilah kami dengan karya Roh Kudus-Mu, sehingga melalui karya Roh Kudus itu kami dimampukan untuk hidup dalam pengharapan. Demikian juga bagi hamba-Mu ini ya Bapa, yang penuh dengan keterbatasan, agar kiranya dapat dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau,
Sehingga firman yang boleh dinyatakan adalah firman yang dimana Tuhan juga menghendaki untuk dapat dinyatakan. Maka bersabda dan berfirmanlah ya Bapa bagi setiap kami, karena kami rindu untuk mendengarkan, bahkan melakukan firman-Mu itu. Hanya kepada Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka bagian bacaan kita saat ini, diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 4. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku,
dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Pada tahun 1950-an ada seorang perenang perempuan yang sangat terkenal bernama Florence Chadwick. Florence adalah perempuan yang saat itu dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Secara fisik ia mampu membuktikan bahwa ia mampu berenang lintas batas. Bahkan ia satu-satunya perempuan saat itu yang berhasil menyeberangi Selat Inggris bolak-balik. Sehingga Florence memiliki kehendak yang begitu besar, memiliki semangat dan energi yang begitu besar untuk senantiasa mencetak rekor dan juga mencetak banyak hal yang terbaik untuk namanya di dalam olahraga berenang. Sehingga ada banyak penghargaan dan pengakuan-pengakuan yang diberikan kepada Florence. Tetapi ia tidak puas untuk sampai di situ. Ia mencari bagaimana cara terbaik untuk sungguh-sungguh membuktikan bahwa ialah satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki kekuatan luar biasa dalam hal berenang. Sehingga ia mencoba untuk berpikir bersama-sama dengan timnya saat itu. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk melakukan satu tantangan yang luar biasa hebatnya di saat itu. Adalah dia berenang di lautan untuk menyeberang dari Pulau Catalina menuju pantai California. Panjangnya kurang lebih 26 mil, atau kalau kita biasa kilometer itu 41,8 kilometer. Jadi kalau 41,8 km, kalau kita mau membayangkan itu jaraknya dari kota Bekasi sampai ke Kerawang. Tapi berenang, bukan naik motor, bukan naik mobil, bukan naik kereta, bukan naik bis, tetapi berenang. Dari Bekasi, kota Bekasi menuju ke Karawang, 41,8 km. Tetapi tidak hanya itu. Ia berenang di musim dingin. Musim dingin di lautan itu luar biasa. Kalau dia tidak punya pengendalian fisik yang baik, dia akan mati kedinginan. Sehingga ia memutuskan untuk melakukannya dan ditentukan tanggalnya, dan pada tahun 1952 ia melakukannya. Ia memulainya bertekad besar dan berenang mulai dari Pulau Catalina sampai ke pantai California. Ia sudah berenang menuju pantai California kurang lebih 15 jam lamanya. Tetapi dalam proses berenang itu, semakin lama ia berenang, ternyata kabutnya pun semakin lebat atau semakin tebal, sehingga membuat jarak pandang Florence itu semakin pendek. 15 jam ia berenang, tetapi kabut yang tebal itu ternyata membuatnya ragu-ragu untuk meneruskan menuju ke pantai California. Florence mengatakan bahwa kabut yang amat lebat atau tebal itu membuatnya tidak dapat melihat mana pantai California itu. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berenang setelah 15 jam lamanya. Ketika ia berhenti, ia dinaikkan oleh timnya ke atas kapal.
ada timnya mengatakan, jarakmu dari sekarang ini menuju ke pantai California kurang lebih tinggal 900 meter lagi. Tidak jauh, tetapi engkau sudah memutuskan untuk berhenti, maka ya terimalah keputusanmu. Tetapi ketika ia berhenti setelah 15 jam ia berenang, ternyata jarak ia berhenti menuju ke pantai California itu cuma 900 meter. Sedikit lagi. Tetapi karena kabut yang lebat atau tebal itu membuatnya atau memutuskannya untuk berhenti dan tidak sampai ke pantai California. Ketika sudah ada di daratan, dia ditanya oleh banyak wartawan yang meliput saat itu. Dan dia mengatakan, saya tidak mau banyak beralasan, tetapi saya mengatakan, saya gagal bukan karena saya tidak mampu, melainkan karena saya tidak dapat melihat di mana tujuannya, yaitu pantai California. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah dari Florence ini kadang-kadang menjadi gambaran bagi kita sekarang ini. Kalau saya kenapa memilih ilustrasi ini? Karena saya coba melihat konteks yang terjadi bagi kita sekarang ini. Kita yang punya semangat besar, punya target yang begitu rupa di tahun 2020 ini, punya begitu banyak perencanaan, tetapi oleh karena sebuah pandemi yang begitu rupa, yang begitu besar, COVID-19, sehingga membuat kita tergoyahkan, membuat kita bergoncang. Dan tidak jarang di antara kita mungkin ada yang terjebak pada kecemasan atau ketakutan. Saya mencoba membayangkan, jangan-jangan kalau kita menjadi Florence, kabut itu adalah peristiwa COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kenapa? Jangan sampai kabut itu membuat kita jadi berhenti dan terjebak pada keputusasaan. Padahal ada tujuan yang jelas, hanya saja tertutup oleh kabut yang tebal itu. Jangan sampai kita terjebak pada ketakutan yang begitu rupa, hingga akhirnya kita memilih untuk putus asa dan hilang harapan. Padahal hari depan masih tersedia untuk Anda dan saya. Hari esok masih tersedia dari Tuhan untuk Anda dan saya. Tetapi dalam konteks sekarang ini, kita diajak untuk tetap berpengharapan dan tetap untuk setia menanti karya Tuhan yang terbaik bagi Anda dan saya. Sehingga ketika Anda dan saya membaca teks Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14, mungkin Anda dan saya atau Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada ketika membaca agak terenyuh karena kondisinya memang kondisi yang begitu begitu merenyuhkan hati. Tulang-tulang di lembah itu, waduh. Tulang-tulang kering yang Bapak Ibu dan saya jemaat Tuhan baca, ini peristiwa yang sangat terkenal memang di teks Yehezkiel pasal 37. Latar dari teks ini adalah berbicara tentang umat Israel yang putus asa karena mereka ada dalam pembuangan di Babelonia. Mereka ada dalam keputusasaan. Mereka ada dalam perasaan bersalah. Mereka ada dalam konteks di mana mereka tidak punya masa depan. Mereka ada dalam kondisi di mana mereka merasa bahwa menjadi manusia yang tidak ada gunanya atau tidak ada harganya. Sehingga ketika Yehezkiel diajak oleh Allah untuk melihat sebuah penglihatan tentang tulang-tulang tadi, sebetulnya hendak mengatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan yang terjadi bagi umat Israel, di tengah-tengah kondisi yang menyedihkan betul bagi umat Israel, Tuhan tetap hadir untuk memberikan karyanya, bahkan tetap hadir untuk memberikan keselamatan dan pembebasan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk lihat ayat 11.
Ayat 11 itu menunjukkan betapa perasaan umat Israel yang sungguh-sungguh patah hatinya. Mari kita lihat. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, jadi ya, kaum Israel mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Bahasa yang muncul di situ adalah bahasa keputusasaan. Bahasa yang muncul di situ adalah bahasa yang menunjukkan betapa dia memiliki keterhilangan akan dirinya. Sehingga umat Israel mengatakan bahwa pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang, seolah-olah gak ada masa depan yang tersedia bagi mereka. Sehingga melalui penglihatan yang nampak ini, Allah melalui Yeskiel hendak mengatakan bagi umat Israel dan juga bagi kita sekarang umat Allah, bahwa hari depan, hari esok masih tersedia di dalam karya besar Allah. Sehingga Allah hendak menegaskan bahwa pengharapan itu murni punya makna yang begitu rupa. Sehingga janganlah terjebak oleh karena hari ini dan kondisi sekarang yang sedang terjadi, tetapi belajarlah untuk setia pada Tuhan. Karena ini menarik jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam teks yang kita baca, ada pemahaman tentang kebangkitan. Di mana kalau kita mau lihat ya, ini detail memang, tulang-tulang itu diberi daging yang menutupinya. Lalu diberi kulit begitu ya. Tapi di saat yang sama juga terdapat nafas kehidupan yang dinyatakan. Berarti bicara tentang kebangkitan. Kalau kita mau lihat leksionari hari ini juga bicara tentang peristiwa Yesus yang membangkitkan orang mati di teks Injil. Sehingga kalau kita mau melihat makna yang hadir di Yeskiel adalah makna yang sebetulnya tidak dikenal atau asing oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena ketika orang Yahudi melihat sebuah kematian atau ketika orang Yahudi melihat peristiwa mati, maka di saat yang sama gak ada pemahaman tentang kebangkitan bagi umat Israel. Yang ada hanyalah orang yang mati itu akan masuk ke Sheol, bahasa Ibraninya, yaitu dunia orang mati, dan mereka akan terjebak di sana dan mengalami penghukuman-penghukuman di situ. Nah, tetapi Yeskiel menegaskan bahwa ada peristiwa kebangkitan. Atau kalau kita mau lihat di ayat 14 adalah peristiwa hidup kembali. Tandanya ada sebuah pengharapan dan keselamatan yang mau dinyatakan. Baru ya bagi orang Israel, tetapi menjadi anugerah bagi orang yang percaya. Bahkan menjadi anugerah di dalam Yesus Kristus kalau kita menghayati masa prapaskah saat ini. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, ya umat Israel di situ dikatakan sebagai umat yang putus asa, hancur hati, atau kalau dalam bahasa Yeskiel tulangnya menjadi kering, pengharapannya sudah lenyap dan hilang. Jangan-jangan seperti Florence yang putus harapannya terhenti oleh karena kabut yang tebal. Padahal tidak jauh tujuannya sampai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya kita sebagai umat yang percaya di dalam kondisi COVID-19 yang sedang terjadi, diajak untuk janganlah patah harapan, hilang semangat, kering jiwanya. Tetapi belajarlah untuk memiliki iman, keyakinan penuh, kepercayaan sungguh bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang kudus menyediakan berkat pemeliharaan kasih-Nya baik hari ini maupun hari yang akan datang. Tandanya COVID-19 memang akan segera berlalu, akan berakhir. Kasih Tuhan tetap terpelihara dan nyata. Hanya saja pertanyaannya, kapan kelarnya? Kan gitu. Pertanyaannya kapan selesainya? Disitulah makna iman Anda dan saya menjadi penting.
dan berharga. Sehingga ketika kita mau membaca teks ini dengan mendalam, maka di saat yang sama sebetulnya Allah hendak menegaskan kuasa kemuliaannya, bahwa di dalam pengharapan akan timbul iman yang percaya pada karya keselamatan dari Allah. Sehingga kalau kita melihat ayat 14 jemaat Tuhan, ayat 14 ini di bagian akhir mengatakan, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tandanya apa? Ketika ada keselamatan, berkat pemulihan terjadi, maka di saat yang sama Allah hendak menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi manusia yang percaya kepadanya. Sehingga melalui teks Yehezkiel ini hendak mengajak umat Israel saat itu dan juga pembacanya bagi kita sekarang ini untuk berani memiliki pengharapan yang melaluinya Roh Allah itu hadir bagi setiap orang yang berpengharapan. Masih di ayat 14 kita lihat bagian awalnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Teks ini menjadi berharga jemaat Tuhan. Ketika Anda dan saya memiliki pengharapan sungguh di dalam Tuhan, maka roh Allah itu, ruach dalam bahasa Ibrani, dihadirkan dalam hati Bapak Ibu dan saya. Dihadirkan dalam diri jemaat yang percaya. Maka di saat yang sama maka akan mengalami sebuah kehidupan kembali. Ketika kita memiliki hati yang patah, keputusasaan. Namun di saat yang sama ketika kita belajar untuk berpengharapan di dalam iman, maka energi iman, pengharapan di dalam roh Tuhan dinyatakan bagi kita, sehingga kita punya semangat kembali untuk menatap kehidupan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Sehingga ketika makna hidup kembali di Yehezkiel pasal 37 ayat 14, makna hidup kembali ini menjadi makna yang berharga sekali. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, kaya ada dua pemaknaannya, secara harafiah atau kiasan. Secara harafiah, kaya itu, hidup kembali itu maknanya bicara tentang have life, memiliki kehidupan, kehidupan secara fisik, jiwa atau nyawa, bisa begitu. Tetapi secara kiasan atau bahkan memaknainya dengan lebih indah, bicara tentang life prosperously, bicara tentang apa? Hidup sejahtera, bicara tentang apa? Pemulihan, bicara tentang apa? Pemeliharaan. Tandanya dalam ayat 14 ini ketika kita percaya pada Allah di dalam iman dan pengharapan, maka di saat yang sama roh Tuhan akan hadir di dalam Anda dan saya yang percaya dalam iman dan pengharapan itu. Tapi di saat yang sama ketika kita memperoleh roh Allah, kita menjadi hidup kembali. Maknanya apa? Kita mengalami kesejahteraan, kita mengalami sebuah pemulihan, kita meyakini bahwa hari depan yang Tuhan beri adalah hari yang terbaik, sehingga ada pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi setiap orang yang berpengharapan bagi Tuhan. Sehingga marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengharapan itulah iman kita, hidup kita, jiwa kita mengalami hidup kembali, mengalami kesejahteraan, mengalami pemeliharaan. Sehingga Anda dan saya diajak untuk menata hidup, melangkah dalam kehidupan ini di dalam iman dan pengharapan, sehingga kita mampu memperoleh pemulihan dari Tuhan yang di dalamnya kita mengalami hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Sehingga percayalah
bahwa peristiwa yang terjadi sekarang ini akan berakhir. Tetapi kapan itu? Marilah kita berharap penuh pada Tuhan. Marilah kita tetap setia di dalam iman. Bukankah ketika Anda dan saya memiliki waktu di rumah, memiliki waktu yang lebih untuk bisa berelasi dengan Tuhan lebih dalam, memiliki waktu yang lebih untuk bisa mengutarakan segala perasaan yang dialami pada Tuhan. Sehingga di dalam proses itulah maka pengharapan dan iman menjadi nyata. Maka marilah melangkah dalam pengharapan sehingga Anda dan saya dipenuhi oleh ketaatan, bukan ketakutan. Sehingga di dalam iman kita memperoleh kesejahteraan dan pemulihan. Semangat melangkah dan menata hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kondisi yang terjadi saat ini, kita diajak untuk mampu bertahan. Maka percayalah pada Tuhan. Bagi Anda dan saya jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan besertamu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala kita menaikkan syafaat-syafaat kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Gembala kami yang baik, Gembala kami yang setia Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali menguatkan kami. Bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kami diingatkan untuk menjaga pengharapan kami kepada Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan mampukan kami, agar firman yang boleh bersama-sama kami dengar pada saat ini, kami serap itu, dan terlebih memampukan kami untuk melangkahkan kaki kami terus satu pekan ke depan, untuk terus meyakini bahwa Tuhan selalu mendampingi kami, dan terlebih pada saatnya dengan cara Tuhan, kehendak Tuhan, waktu Tuhan, pada saatnya segala kekhawatiran kami, segala keprihatinan kami,
segala ketakutan kami pada saat ini. Pada saatnya kami akan lalui itu bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kembali kami menaikkan syafaat bagi saudara-saudara kami yang di dalam segala keterbatasannya. Mereka masih berada dalam kondisi pemulihan, mereka yang masih berada dalam kondisi sakit. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Sarti Karel, Bapak Anton Lohena Pesi, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragih, Ibu Mangapul Aritonang, Ibu Lea Raymond Oktosea, Bapak Kasnarto Hadi, Saudari Anita Karolin, Bapak Johan Erlitik, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Bapak Sumadi Gultop, Ibu Hedi Opusuku, Ibu Murni Laswati, Ibu Nurliana Aritonang, Anak Dastin, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Sabar Nadek, Bapak Tony Pardede. Tuhan mendampingi saudara-saudara kami. Hikmat Tuhan menaungi mereka, sehingga mereka menyadari bahwa dalam kondisi mereka saat ini Tuhan senantiasa mendampingi mereka. Segala upaya yang ditempuh untuk mencapai kesembuhan, segala obat-obatan yang dikonsumsi, semua tindakan medis yang dilakukan, kiranya semua boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami itu. Tuhan jaga dan memberkati mereka senantiasa. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh aktivitas kegiatan gerejawi. Tuhan tahu di minggu-minggu ini kami bersama-sama memiliki keterbatasan untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Tetapi hal itu tidak membatasi kami untuk tetap terus berpaut kepada Tuhan. Oleh karenanya, Tuhan memampukan kami semua, sehingga di dalam segala keterbatasan kami untuk melakukan aktivitas ibadah kami di tengah gereja dan persekutuan kami, tidak menghalangi kami untuk senantiasa berpengharapan penuh dan mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, GKP Jemaat Bekasi dalam seluruh keberadaan mereka, mulai dari wilayah 1 sampai wilayah 12, pos-pos pelayanan, pos Tambun dan juga pos Cigelam. Tuhan memberkati, Tuhan mendampingi mereka semua, sehingga semua yang boleh menjadi kegiatan dan aktivitas jemaat Tuhan boleh diberkati senantiasa. Tim gembala, majelis jemaat, panitia-panitia dan komisi-komisi yang ada, Tuhan berkati agar kami sehati sepikir untuk saling berpegangan tangan di tengah situasi keterbatasan untuk kami mengembangkan terus tanggung jawab pelayanan kami. Tetapi kami senantiasa tetap bersemangat untuk terus membangun, mengedepankan pelayanan-pelayanan yang berkenan bagi Tuhan dan terlebih mendatangkan berkat bagi jemaat. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, di tengah virus corona yang begitu merebak, mampukan kami Tuhan agar iman percaya kami tetap teguh, agar kami tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Begitu luar biasa, banyak korban di mana-mana Tuhan. Dan situasi ini berkali-kali menguji iman percaya kami untuk tetap terus percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang begitu luar biasa, menakutkan secara manusiawi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada mendampingi kami. Oleh karenanya Tuhan berkati seluruh gereja-gereja di tengah segala keterbatasan pelayanan dan kegiatan-kegiatan gerejawi. Mampukan umat Tuhan dimanapun untuk senantiasa berpaut penuh kepada Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh umat manusia. Tuhan berkati sudah hampir 200 negara yang saat ini terdampak virus corona. Tuhan berkati segala upaya pemerintah masing-masing, upaya negara-negara menanggulangi virus yang merebak seperti ini. Kami percaya Tuhan pada saatnya nanti situasi ini akan pulih, dan mampukan kami Tuhan untuk menjaga diri kami, mampukan kami untuk hidup disiplin di dalam cinta dan kasih sayang kami kepada sesama kami. Hikmat Tuhan membantu kami untuk kami berani membatasi diri kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mau berdoa bagi para medis dimanapun berada, di mana mereka menjadi garda terdepan dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan memberkati para dokter, Tuhan memberkati perawat,
Tuhan memberkati seluruh instansi yang paling depan menanggulangi bencana ini Tuhan. Berikan mereka keselamatan, berikan mereka kesehatan, dan berkati juga kami dengan hikmat Tuhan, agar kami mau menerima mereka juga Tuhan. Di sana sini kami mendengar beberapa orang dilokalisir dan banyak orang yang menolak keberadaan mereka, para medis yang mau pulang ke tempat mereka masing-masing. Tuhan berkati kami dengan hikmat Tuhan. Kami sadar kami membatasi diri kami, tetapi kiranya kami tetap menjaga kasih kami kepada mereka yang sudah berkorban juga bagi kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, berkati kehidupan mereka masing-masing, berkati keluarga mereka, agar kiranya virus ini secepatnya tertangani. Kami tidak tahu seperti apa Tuhan. Kami percaya pemerintah dengan segala upaya dan jerih lelah mereka sudah mengupayakan yang terbaik. Dan kami berdoa bagi para pemerintah kami. Kamu memberkati mereka. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan berkati jajarannya, Tuhan berkati semua yang terlibat. Agar kiranya kami dapat memutus penyebaran virus ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan segala upaya-upaya pemerintah yang dilakukan. Kiranya boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan dimanapun umat Tuhan berada, seluruh umat manusia pada umumnya, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kami bersama-sama dapat melalui semua situasi ini bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa terkhusus bagi keluarga terkasih kami yang sedang menghadapi duka cita. Atas dipanggil pulangnya almarhum Ibu Eritan Hutauruk, ibunda terkasih dari Ibu Doristiana dan Ibu Hedi Opusunggu. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Berikan hikmat bagi mereka agar kiranya mereka boleh senantiasa kuat untuk melalui masa-masa duka cita ini. Kami percaya Tuhan memiliki rancangan baik. Meskipun ibunda terkasih Tuhan panggil, tetapi Tuhan akan menguatkan mereka senantiasa. Kami juga berdoa terusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan mendampingi mereka dengan hikmat-Mu, agar kiranya mereka tenang untuk melalui masa berkabung ini bersama dengan Tuhan. Ya Bapak, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Presiden Joko Widodo atas dipanggil pulangnya ibunda terkasih almarhum Ibu Suyatmi Noto Miharjo, agar kiranya Tuhan menguatkan keluarga Bapak Presiden, agar Bapak Presiden juga dapat senantiasa melalui masa duka cita ini di tengah tanggung jawab beliau yang begitu luar biasa besar. Tuhan berkati beliau dengan kesehatan dalam segala tugas tanggung jawabnya. Tuhan menjaga senantiasa keberadaan beliau. Ini seluruh doa kami Tuhan, syafaat kami sadar banyak sekali keterbatasan untuk kami sampaikan di dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk senantiasa terus berpaut dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ini seluruh syafaat kami, ini seluruh harapan kami, kerinduan kami, doa-doa kami yang kami hendak naikkan, kami alaskan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita pada hari ini. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah, dipersilahkan juga untuk mengumpulkan persembahannya di rumah masing-masing. Dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan syukur atas bunga mawar harum indah tak tepi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rejeki bagi kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu kami mengucap syukur seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan, tetaplah hidup dalam pengharapan, tetaplah setia di dalam iman, karena melaluinya Roh Allah hadir bagi kita dan membuat kita hidup kembali. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat inginku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat,
jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat